Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dita Nizaura, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Samarinda Angkatan ke-16. Dalam video kali ini saya akan mereview materi dalam mata pelatihan analisis isu kontemporer. Dalam mata pelatihan ini dibagi menjadi 3 topik pembahasan, yaitu revolusi industri 4.0, kemudian membangun generasi milenial tanpa narkoba, dan yang terakhir adalah anti terorisme. Sekarang mari kita bahas topik pertama terlebih dahulu, yaitu revolusi industri 4.0. Jika bicara tentang revolusi industri 4.0, maka yang ada di benak saya adalah dunia yang serba digital. Revolusi industri 4.0 merujuk pada kegiatan otomatisasi yang dilakukan pada kegiatan industri. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pertumbuhan industri terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Oleh karena itu, kita dituntut untuk aware dengan revolusi industri supaya kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemudian, dampak dari dunia digital dan revolusi industri 4.0 ini terdapat ancaman dan juga peluang. Ancamannya, secara global, era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025. Karena posisi manusia itu digantikan dengan mesin otomatis. Kemudian diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Kemudian untuk peluangnya, era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Kemudian juga terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri, yaitu elektronik sebesar 15,8 miliar, kemudian dari logistik 9,9 miliar, dan otomotif 540 miliar dari tahun 2015 sampai 2025. Tetapi ada 7 bidang pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh robot, yaitu yang pertama adalah penata rambut, kemudian caretaker, kemudian terapis, kemudian pekerja kesehatan, lalu guru, kreatif, dan teknisi perawatan. 5. Lalu, bagaimana kita merespon masa depan? Yang pertama, komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skills. Kemudian selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru, learn by doing. Kemudian menggali bentuk kolaborasi baru bagi model pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill. Lalu kita bisa melakukan kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa depan. Kemudian dalam dunia pendidikan, kita bisa menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skills. Topik selanjutnya yaitu membangun generasi milenial tanpa narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Apa saja dampak narkoba? Yang pertama ada depresan,
Ciri-cirinya adalah menghambat kerja otak, kemudian lamban dalam respon, kemudian memperlambat aktivitas tubuh, dan kesadaran menurun. Contohnya adalah obat penenang yang bekerja pada sistem syaraf dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin, heroin, dan alkohol. Kemudian ada stimulan, ciri-cirinya adalah tekanan darah meningkat, meningkatnya aktivitas tubuh, gerakan badan tak terkendali, waspada secara berlebihan, dan memicu tubuh untuk bekerja melampaui batas maksimum dari kekuatan fisik. Contohnya sabu, ekstasi, dan kokain. Yang terakhir ada halusinogen. Ciri-cirinya adalah distorsi persepsi, pikiran, dan lingkungan, kemudian rasa teror, kekacauan indera, dan resiko gangguan mental. Contohnya adalah ganja, LSD, dan ngelem. Berikut adalah tanda-tanda yang harus diwaspadai. Sering kedapatan mata merah dan hidung berair, sulit berkonsentrasi, daya ingat menurun, sering berbohong, kurang memperhatikan penampilan, sering bolos, sering terlambat, sering mengantuk, sering lupa, dan prestasi menurun. Sebagai dosen, kita harus lebih peka terhadap perubahan atau gejala fisik yang dialami mahasiswa. Selain itu, kita juga harus selalu mengingatkan mahasiswa tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Dan sebagai ASN, sudah merupakan kewajiban kita untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Topik terakhir adalah mengenai anti-terorisme. Medsos sebagai bagian dari tantangan keberagaman. Di sini ada intoleransi, yaitu penyebaran permusuhan dalam bentuk info hoax dan meme yang dapat memicu konflik. Ada juga radikalisme pro-kekerasan, yaitu penyebaran paham radikal melalui propaganda teroris. Kemudian ada cybercrime, contohnya pornografi, judi online. Media sosial memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan media konservatif. Karena siapa saja bisa menjadi pemilik media, jurnalis, ataupun penulis yang bisa membagikan apa saja yang diinginkan. Membaca pola radikal terorisme di dunia maya. Menggunakan dunia maya, cyberspace sebagai alat penyebaran paham dan rekrutmen. Kemudian hoax jadi strategi radikal dalam menghasut dan meradikalisasi netizen. Menggunakan strategi media framing dalam mengemas berita untuk kepentingan radikal terorisme. Website, blogspot, medsos, dan sosial messenger jadi alat utama dalam melakukan penyebaran info kaderisasi, pelatihan, dan komunikasi antar anggota. Kemudian menggunakan akun anonim di dunia maya yang dikenal dengan cyber jihadis. Pendanaan terorisme menggunakan pola baru dengan hacking dan uang virtual Bitcoin. Kemudian merekrut wanita dalam aksi amaliyah dan menyebarkan buku elektronik sebagai indoktrinasi untuk netizen. Jadi kita sebagai masyarakat sebaiknya waspada dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, apalagi untuk membagikan berita-berita yang kita sendiri tidak tahu pasti kebenarannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.